Nurul Rahmatin Mu'arofah. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran shared. Nah, di sini model pembelajaran terpadu tipe shared didasarkan pada ide-ide pembagian yang sudah berasal dari dalam suatu metode pembelajaran. Nah, untuk itu menggunakan metode shared ini itu dari gabungan kurikulum, guru perlu juga dapat ilmu yang berdasarkan hubungan konsep dan ilmu berdasarkan sikap dan keterampilan yang sama. Itu menurut Fogarty. Model pembelajaran terpadu tipe shared ini merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya tumpah tindih ide-ide atau konsep dua mata pelajaran atau lebih. Nah, pembelajaran ini ditempuh didasarkan pada kenyataan bahwa banyak dijumpai terdapatnya suatu kemampuan yang pencapaiannya harus diwujudkan melalui dua atau lebih mata pelajaran. Nah, model pembelajaran terpadu tipe shared merupakan bentuk perpaduan pembelajaran akibat adanya ide atau konsep dari dua mata pelajaran yang saling tumpah tindih. Untuk menggunakan model pembelajaran terpadu tipe shared, guru perlu mempelajari dua ilmu berdasarkan hubungan konsep, sikap, keterampilan yang sama. Pembelajaran pada model ini ditempuh berdasarkan kenyataan bahwa terdapat suatu kemampuan yang pencapaiannya harus diwujudkan melalui dua mata pelajaran, menurut Widodo. Menurut Pratiwi, model shared adalah suatu pendekatan belajar mengajar yang menggabungkan dua mata pelajaran dengan melihat konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Penggabungan antara konsep pelajaran, keterampilan, dan sikap yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya itu dipayungi dalam satu tema lagi sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik kurikulum model shared. Nah, merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antara mata pelajaran. Nah, jenis ini menggabungkan dua mata pelajaran dengan cara menetapkan prioritas kurikulum dan cara menetapkan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpah tindih di dalam dua mata pelajaran tersebut. Model shared memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, memadukan dua disiplin ilmu yang memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Dan yang kedua, memiliki disiplin komplementer, artinya antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya saling mengisi atau saling melengkapi. Untuk itu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan kurikulum model shared. Nah, pembelajaran lebih mudah dalam memahami konsep, misalnya dengan alat bantu media film untuk menanamkan konsep dari dua mata pelajaran dalam waktu yang bersamaan. Nurul Fogarty menyatakan bahwa model pembelajaran keterpaduan tipe shared ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, sebagai tahap awal menuju tipe pembelajaran terpadu yang lebih kompleks dalam dengan keempat disiplin ilmu. Nah, yang kedua, konsep yang dikaji lebih mendalam, jadi itu lebih detail cara menjelaskannya. Nah, yang ketiga, itu hanya dua bidang kajian saja yang dikaitkan sehingga pemahaman tentang materi lebih sangat mendalam. Yang keempat, dengan pasangan bidang kajian memfasilitasi pembelajaran yang lebih konsep yang tumpah tindih, yaitu saling kedalaman juga. Nah, yang kelima, dapat mengambil waktu yang sama untuk materi yang tumpah tindih. Misalnya, jam pelajaran matematika pada materi segitiga siku-siku digabung dengan jam pelajaran IPA pada materi bidang wiring. Tadi kelebihan dari model pembelajaran shared. Nah, pembelajaran shared ini ada kekurangannya juga, yaitu di sini saya akan menjelaskan kekurangan dari pembelajaran model shared. Nah, memerlukan waktu yang ekstra untuk menyusun rencana model pembelajaran, menyusun dengan guru dari mata pelajaran yang berbeda. Memerlukan suatu komitmen pasangan untuk bekerja sama dalam fase awal untuk menemukan konsep yang tumpah tindih secara nyata. Diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Model pembelajaran terpadu tipe shared tidak hanya memiliki kelebihan, tapi memiliki beberapa kekurangan yang diungkapkan oleh Fogarty. Di antaranya, yang pertama, waktu yang diperlukan untuk mengembangkan tipe ini cukup lama.
Yang kedua, dalam penyusunan proses pembelajaran, tipe shared memerlukan kompromi dan kerjasama serta kepercayaan dalam tim. Yang ketiga, dalam penyusunan proses pembelajaran tipe shared memerlukan kompromi dan kerjasama serta kepercayaan dalam satu tim. Dan yang ketiga, pada tahap awal, pengintegrasian dua disiplin ilmu ini memerlukan komitmen dari partner lainnya. Yang keempat, untuk mendapatkan konsep yang tumpah tindih, diperlukan dialog dan percakapan yang sangat mendalam. Saya jelaskan itu tadi kekurangan dan kelebihan model pembelajaran shared. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang langkah-langkah penyusunan pembelajaran model pembelajaran shared. Nah, guru menentukan dua disiplin ilmu yang dapat difokuskan pada konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Nah, penerapan model pembelajaran shared ini dapat diterapkan di berbagai jenjang pendidikan seperti SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Disesuaikan dengan keterbatasan alat pelajaran, waktu, bahan ajar, dan kondisi serta kemampuan siswa. Berdasarkan contoh keterpaduan di atas tadi, terlihat bahwa dengan menggunakan pembelajaran terpadu tipe shared, maka waktu yang terpakai di dalam pembelajaran lebih sangat efektif. Guru dari mata pelajaran yang berbeda dapat berkolaborasi dalam satu pembelajaran yang sama dengan menggunakan strategi pembelajaran yang telah direncanakan. Nah, itu direncanakan secara bersama sehingga dapat menghemat tenaga dan pikiran karena dikerjakan secara bersama-sama membentuk tim teaching. Nah, di dalam kurikulum tahun 2006, guru memiliki kesempatan yang cukup luas dalam memadukan dua disiplin ilmu dengan menggunakan tipe shared ini. Ada beberapa materi yang sama terdapat dalam topik-topik yang berbeda. Sementara itu, pada kurikulum 2013, guru sudah difasilitasi dengan kurikulum yang berupaya memadukan konsep-konsep dari setiap mata pelajaran di dalamnya. Guru selanjutnya dapat mengembangkan model-model keterpaduannya, termasuk model keterpaduan shared ini. Model pembelajaran tipe shared memprioritaskan konsep, sikap, dan keterampilan yang dipadukan. Tadi yang bisa saya sampaikan penjelasan dari pembelajaran model shared. Kurang lebihnya, mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.